2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu dengan saya Siskawati dari kelas A1 2009. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dan komponen ekosistem. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak sih apa itu ekosistem? Jadi, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem ini terdapat komponen ekosistem. Apa sih komponen ekosistem itu? Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Komponen biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Nah, di dalam komponen biotik ini terdapat 3 jenis organisme. Yang pertama yaitu organisme autotrof atau produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan untuk organisme lain yang tinggal di ekosistem. Nah, kemudian produsen membuat makanan dengan menyerap senyawa serta zat-zat organik yang akan diubah menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan dengan fotosintesis. Nah, yang kedua yaitu organisme heterotrof atau konsumen. Organisme ini memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Nah, organisme heterotrof ini kemudian akan dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Pengurai atau dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, heterotrof atau autotrof yang telah mati, kemudian melalui proses yang dinamakan dengan proses dekomposisi. Nah, yang kedua, komponen kedua dari pembentuk ekosistem adalah komponen abiotik. Komponen abiotik atau komponen tidak hidup, dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Nah, komponen abiotik ini dibagi menjadi ada beberapa macam, yaitu seperti suhu, air, garam, sinar matahari, dan kelembapan udara. Selanjutnya adalah ada macam-macam ekosistem. Nah, ekosistem ini macamnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada ekosistem akuatik, yang kedua ada ekosistem darat, dan yang ketiga ada ekosistem buatan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, ekosistem yang pertama adalah ekosistem akuatik atau ekosistem air. Di ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air dan dibagi menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama yaitu ada ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis dangga, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di dalam air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Yang kedua ada ekosistem air laut atau habitat laut, yaitu oseanik. Ditandai dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Ci mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat. Perbedaan suhu di bagian atas dan bawah tinggi sehingga terdapat batas antar lapisan air yang panas di bagian atas dan air yang dingin di bagian bawah yang disebut dengan termoklim. Nah, yang selanjutnya adalah ekosistem estuari. Ekosistem estuari atau disebut dengan muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang sangat tinggi dan kaya akan nutrisi. Nah,
komunitas hewan yang ada di dalam ekosistem estuari ini, antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Kemudian selanjutnya ada ekosistem pantai. Dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomea capre yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Kemudian yang kelima ada ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke suatu arah. Nah, air sungai ini dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Nah, aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Nah, biasanya hewan yang menghuni ekosistem sungai ini antara lain ada ikan kucing, gurame, kura-kura, dan buaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ekosistem terumbu karang. Nah, di dalam ekosistem terumbu karang ini terdiri dari koral yang berada di dekat pantai. Ekosistem ini sangat tinggi dan hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Nah, berbagai invertebrata, mikroorganisme, dan ikan hidup di antara karang dan gangga. Herbivora seperti siput, landak laut, ikan menjadi mangsa bagi gurita. Nah, adanya terumbu karang ini di dekat pantai akan membuat pantai itu memiliki pasir putih. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah ekosistem air laut dalam. Nah, kedalaman dari ekosistem air laut dalam ini lebih dari 60 meter, lebih dari 6.000 meter. Nah, biasanya di dalam ekosistem ini terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Dan sebagai produsen terdapat bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Kemudian yang terakhir ada ekosistem lamun. Nah, ekosistem lamun atau sigris ini adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal. Apa sih namanya? Seperti halnya rumput di darat, mereka mempunyai tunas berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai yang merayap yang efektif untuk berbiak. Nah, kemudian setelah itu kita berpindah ke ekosistem teseterial atau ekosistem darat. Nah, ekosistem teseterial atau ekosistem darat ini ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Dan ekosistem teseterial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Nah, apa aja sih macam-macam ekosistem teseterial atau ekosistem darat ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tundra. Nah, tundra ini terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Nah, contoh tumbuhan yang dominan adalah sphagnum, lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan perdu, dan rumput alang-alang. Nah, pada umumnya tumbuhan yang berada di ekosistem tundra ini adalah tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Nah, yang kedua adalah karst atau batu gamping atau gua. Nah, si ekosistem karst batu gamping atau gua ini berawal dari nama kawasan batu gamping di wilayah Yugoslavia. Kemudian ekosistem ini mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, yaitu tanah kurang subur untuk pertanian, sensitif terhadap erosi, mudah longsor, bersifat rentan dengan pori-pori aerasi yang rendah, gaya permeabilitas yang lamban, dan didominasi oleh pori-pori mikro. Tapi ekosistem ini memiliki keunikan tersendiri dengan keragaman aspek biotis yang tidak dijumpai di ekosistem lain. Nah, yang ketiga yaitu ada ekosistem hutan hujan tropis. Nah, ekosistem ini terdapat di daerah tropik dan subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200 sampai 225 cm per tahun. Spesies perpohonan relatif banyak, jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung dengan letak geografisnya. Tinggi pohon utama ada antara 20 sampai 40 meter. Cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk tudung atau kanopi.
Nah, hewannya antara lain ada kera, burung, badak, babi hutan, harimau, burung hantu, dan banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini terdapat di daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim, seperti halnya Jepang, Korea, Cina. Kemudian ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Jenis pohonnya sedikit, hanya antara 10 sampai 20 dan tidak terlalu rapat. Hewan yang terdapat di hutan gugur antara lain ada rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun. Kemudian yang selanjutnya ada taiga. Nah, ekosistem taiga ini terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu yang rendah di musim dingin. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun dari satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit, sedangkan hewan di antara lain mos, beruang hitam, ajak, dan burung-burung yang beremigrasi ke selatan pada musim gugur. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sabana. Sabana dari daerah tropik terdapat di wilayah dengan curah hujan 40 sampai 60 inci per tahun, tetapi temperatur dan kelembaban masih tergantung musim. Sabana yang terluas di dunia terdapat di Afrika. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga dan mamalia seperti zebra, singa, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada padang rumput. Nah, ekosistem padang rumput ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-cirinya adalah padang curah hujan kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur. Porositas atau peresapan air tinggi dan drainase atau aliran air cepat. Tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan terna atau herba dan tumbuhan yang keduanya atau rumput yang keduanya bergantung pada kelembaban. Nah, hewannya antara lain ada bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ada gurun. Ekosistem gurun ini terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Nah, ciri-ciri ekosistem gurun ini adalah gersang dan curah hujan rendah, antara 25 cm per tahun. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Jadi siangnya bisa sangat panas dan malamnya bisa sangat dingin. Nah, tumbuhan semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Selain itu, di gurun dijumpai pula tumbuhan menahun berdaun seperti duri. Contohnya ada kaktus, atau tak berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Nah, hewan yang hidup di gurun ini antara lain ada rodentia, semut, ular, kadal, katak, kalajengking, dan beberapa hewan nokturnal. Kemudian selanjutnya yaitu ada ekosistem buatan. Nah, sawah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.